Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala habibika wa nabiyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna sunnatahu waqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita. Salawat serta salam mari kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, kita semua serta pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, kita sampai ke pembahasan sedekah sunnah. Sedekah sunnah. Sedekah sunnah dalam Al-Quran dan sunnah. Maksudnya dalam sunnah-sunnah Rasul. Hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam mengajak dan memotivasi kepada umat manusia agar gemar mengorbankan harta dengan menggunakan dalam ungkapan yang menyentuh hati dan membangkitkan kepedulian, menggali makna-makna kebaikan, kemuliaan, serta kebajikan. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh berbuat kebaikan dan sedekah adalah sebagai berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam biji, menanam benih, dan benih tersebut menjadi pohon dengan 7 cabang. Setiap cabang memiliki 100 buah. Masya Allah. Jadi sedekah itu bisa mendapatkan balasan 10 kali lipat, 70 kali lipat, 700 kali lipat. Nah, kalau ini 700 kali lipat. Dan tidak hanya 700 kali lipat, dan Allah menambahkan, wallahu yudha'ifu liman yasha', dan Allah akan menambahkan lagi, melipatkan lagi bagi siapa saja yang Dia kehendaki, yang Allah kehendaki. Dan Allah akan melipat gandakan ganjaran balasan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunianya, lagi maha mengetahui. Selanjutnya ada firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan atau kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Jadi menafkahkan atau menginfakkan harta yang kita suka, yang kita cintai, yang kita sayang. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Semua yang kita infakkan Allah tahu, dan Allah akan membalasnya dengan yang lebih baik. Selanjutnya firman Allah, aminu billahi wa rasulihi wa anfiku mimma ja'alakum mustakhlafina fih falladzina amanu minkum wa anfaku lahum ajrun kabir. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Jadi ada orang yang memiliki harta, menguasai harta, dan itu Allah anjurkan untuk diinfakkan. Maka orang yang beriman di antara kalian dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar.
Surat Al-Hadid ayat 7. Subhanallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang gemar berinfak, gemar bersedekah, senang berinfak dan senang bersedekah. Bahkan bersedekah dengan harta yang kita senangi sekalipun. Berikut ada beberapa hadis yang menganjurkan kita melakukan amal kebaikan dan bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, "Innas sodaqota tudfi'u ghadabar rabb wa tadfa'u an maitatis su." Sesungguhnya sedekah itu dapat meredam murka Allah. Ya Allah, subhanallah. Dan dapat mencegah mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kita ulang, innas sodaqota tudfi'u ghadabar rabb wa tadfa'u an maitatis su. Sesungguhnya sedekah itu dapat meredam murka Allah dan dapat mencegah seseorang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Beliau menyatakan bahwa hadis ini hasan. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, "Inna sodaqotal muslim tazidu fil umri wa tamna'u maitatas su'i wa yudhibullahu bihal kibr wal fakhro." Sesungguhnya sedekah seorang muslim itu menambah umur, mencegah mati dalam keadaan su'ul khotimah, dan dengannya Allah menghilangkan sifat sombong dan angkuh. Inna sodaqotal muslim tazidu fil umri wa tamna'u maitatas su'i wa yudhibullahu bihal kibr wal fakhro. Sesungguhnya sedekah seorang muslim itu menambah umur, mencegah seseorang mati dalam keadaan su'ul khotimah, dan dengannya Allah menghilangkan sifat sombong dan angkuh. Subhanallah. Jadi orang yang rajin sedekah itu hilang sifat sombong dan angkuhnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa wa malakani yanzilan. Fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Wa yaqulul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Ini hadis sering kita dengar dan sering kita bahas. Tiada suatu hari pun di mana umat manusia bangun di waktu pagi hari melainkan dua malaikat turun. Jadi setiap hari. Lalu salah satu dari mereka berdoa mengucapkan, "Ya Allah, berilah ganti harta yang baik bagi orang yang berinfak." Sementara yang lain mengucapkan, "Ya Allah, berikan kebinasaan bagi orang yang menahan hartanya, orang yang pelit, orang yang kikir." Dan doa malaikat ini dikabul. Jadi mari kita bersedekah agar kita didoakan oleh malaikat yang pertama tadi. Allahumma a'ti mumfiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti harta yang baik bagi orang yang berinfak. Subhanallah. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Sona'i'ul ma'ruf taqiyu masari as-su was-sadaqatu khafiyan tudfi'u ghadabar rabb wa silatur rahimi tazidu fil umri wa kullu ma'rufin sadaqah wa ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah wa ahlul munkari fid dunya hum ahlul munkari fil akhirah wa awwalu man yadkhulul jannata ahlul ma'rufi." Amal-amal kebaikan dapat melindungi pelakunya dari bencana-bencana buruk. Sedang sedekah dengan sembunyi-sembunyi bisa meredam murka Allah. Dan menjalin hubungan silaturahim bisa menambah umur. Setiap amal kebaikan adalah sedekah. Jadi sedekah itu banyak macamnya. Jadi setiap amal kebaikan adalah sedekah. Orang yang melakukan kebaikan di dunia adalah orang-orang yang mendapatkan kebaikan di akhirat.
Dan orang yang melakukan kemungkaran di dunia adalah orang-orang yang mendapatkan kemungkaran pula di akhirat. Dan yang pertama masuk surga adalah orang-orang yang melakukan kebaikan. Hadis riwayat Imam Tabrani dalam Al-Awsat.